Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen pengampu dari kelas eksperimen teknik biomedis 1. Perkenalkan kami dari kelompok B1 akan menjelaskan hasil webinar yang diadakan oleh Ailip Brin dengan judul Recent Technology and Characterization of Biopolymer yang diselenggarakan pada 18 Oktober 2022 dengan pemateri yaitu Dr. Yeyen Nurhamia selaku Supervisor of Integrated Laboratory of Bioproducts. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Sabrina Alfi Aditya dengan NIM akhir 003. Kemudian ada Nur Salma Sulistyawati dengan NIM akhir 008. Kemudian ada Prita Pramudita Mulyawan dengan NIM akhir 021. Kemudian ada Mutia Rahman Azara dengan NIM akhir 023. Dan terakhir ada Viani Suatu Soliha dengan NIM akhir 024. Selanjutnya, next. Di sini kami akan membahas problem mengenai bagaimana mengkarakterisasi suatu polimer. Selanjutnya ada langkah-langkah memecahkan problem. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai polimer. Polimer sendiri merupakan molekul raksasa yang terbentuk dari susunan ulang ratusan monomer, yang mana setiap monomernya sendiri memiliki ikatan kovalen. Polimer dibagi menjadi dua. Yang pertama ada termoplastik. Polimer jenis ini sendiri saat ada proses dengan suhu akan menjadi cair sehingga akan dibentuk ke dalam berbagai macam bentuk atau molding dan juga dapat diubah bentuknya atau remolding. Polimer termoplastik sendiri memiliki physical cross-linking sehingga tidak tahan terhadap suhu tinggi dan bahan kimia. Yang kedua ada termoset. Termoset sendiri sesudah adanya proses maka bentuknya akan flat dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Memiliki chemical cross-linking sehingga biasanya akan kuat terhadap bahan kimia, suhu tinggi dan juga kuat secara mekanis. Polimer sendiri sangat mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari. Polimer lebih disukai dikarenakan murah, ringan, efisien secara harga dan energi, tahan korosi, dan juga dapat divariasikan sifat-sifatnya tergantung pada aplikasinya. Contoh polimer sendiri ada PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, dan juga PS. Next. Selanjutnya ada biodegradable polymer. Seperti yang kita ketahui sendiri, ada sekitar 40% sampah plastik di Indonesia yang tidak tertangani, yang mana 16% diantaranya berasal dari sampah plastik. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan polusi dan juga ancaman mikroplastik baik di daratan maupun di lautan. Nah, biodegradable polymer menjadi alternatif dari plastik sintetik konvensional, sehingga plastik yang dipakai dapat terurai oleh mikroorganisme. Biodegradable polymer dapat dihasilkan dari bahan alami maupun fosil. Bahan alami yang merupakan bahan terbarukan dapat digunakan seperti PLA, PGA, plastik dari pati, dan juga rumput laut. Sedangkan bahan fosil atau yang tidak terbarukan yang dapat digunakan adalah PCl, PBS, dan juga PBAT. Next. Selanjutnya ada proses produksi dari polimer. Polimer sendiri berasal dari minyak bumi dan gas alam yang dipolimerisasi membentuk polimer. Proses polimerisasi merupakan proses pembentukan polimer dari monomernya. Kemudian polimer dapat dibuat dari yang pertama ada dari gas alam. Dari gas alam kemudian akan direfinasi sehingga terbagi menjadi beberapa jenis gas seperti etilen, butilen, dan juga propilen. Kemudian dari gas tersebut akan dipolimerisasi sehingga menghasilkan PE, PBS, dan juga PP. Nah, dari polimer tersebut maka akan diekstrusi dan di-injection molding dan juga blow molding sehingga akan menghasilkan barang yang diinginkan. Yang kedua ada dari minyak mentah. Minyak mentah akan menghasilkan benzena, taulan, dan juga silene yang kemudian akan diproduksi menjadi p-silene. Nah, p-silene akan ditambahkan dengan O2 sehingga menjadi asam tereptalat dan
Asam tereptalat ditambahkan dengan etilen glikol yang mengalami proses polimerisasi sehingga menjadi PET atau polyethylene tereptalat. Kemudian akan diekstrusi sehingga menghasilkan botol minum. Alternatif dari bahan polimer lain yang dapat digunakan ada dari biopes polimer, dari minyak jarak, dan juga dari gula. Next. Berikutnya, setelah melewati proses polimerisasi, polimer akan diproses menjadi barang-barang yang dibutuhkan. Nah, terdapat beberapa teknologi untuk pemrosesan polimer. Yang pertama ada ekstrusi, di mana pada ekstrusi ini kebanyakan menghasilkan cairan polimer, sehingga dibutuhkan proses berikutnya yang mana digunakan alat berupa blow molding, di mana blow molding ini eh, terjadi hasil eksklusi akan ditiup sehingga dicetak untuk menghasilkan sebuah produk. Dan yang terakhir ada thermoforming. Kemudian terdapat beberapa jenis alat untuk memproses polimer. Salah satunya adalah extruder yang mana melibatkan proses pencampuran dan pembentukan polimer. Extruder ini memiliki skru ganda dan juga tunggal. Proses yang terjadi di dalamnya yakni yang pertama, bahan masuk melalui hopper, kemudian skru bergerak memindahkan polimer dari hopper ke heating zone, sehingga setelah pencampuran dan pemanasan, campuran akhir akan menjadi homogen. Bagian akhir adalah dies yang merupakan cetakan. Nah, yang berikutnya ada area mixer. Area mixer ini memiliki fungsi kurang lebih mirip dengan extruder, namun memiliki bentuk yang lebih kecil. Fungsinya sama untuk pencampuran, pemanasan, dan juga pembentukan. Karena lebih kecil, reel mixer dapat membuat simulasi material saat diekstrusi. Ketika simulasi beberapa polimer, dipastikan agar perputaran skru yang kecil sehingga hanya dibutuhkan energi torsi yang kecil. Berikutnya adalah metode karakterisasi polimer yang dibedakan menjadi eh, berdasarkan sifat kimia, thermal, mekanis, dan juga barrier. Next. Berdasarkan kimia, karakterisasi polimer yang pertama ada FTIR yang merupakan Fourier Transform Infrared Spectroscopy dari suatu alat bernama FTIR spektrometer yang memiliki fungsi untuk mempelajari dan mengidentifikasi gugus fungsi. Nah, digunakan teknik ATR dengan cara menembak ke permukaan ATR sampel sehingga infrared akan mengenai sampel dan ditangkap oleh detektor yang selanjutnya akan mengkonvert sinar menjadi data. Next. Selanjutnya ada GPC, Geopermeation Chromatografi, yang memiliki fungsi untuk memisahkan bahan suatu material berdasarkan ukuran. Sampel bahan yang pertama akan dilarutkan, di mana terletak pada poros-poros atau dinamakan bit yang dilalui material. Kemudian sampel akan turun dan menghasilkan tabel distribusi. Next. Berikutnya dari segi thermal ada DSC di mana merupakan differential scanning calorimetry yang fungsinya untuk mengukur perbedaan jumlah panas yang digunakan untuk menaikkan suhu antara sampel uji dengan referensi. Terdapat dua sampel uji di mana keduanya dipanaskan secara bersamaan, kemudian dihitung berapa panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sampel. Teknik ini digunakan juga untuk mengukur suhu transisi gelas, suhu suhu leleh, suhu kristalisasi, dan juga sebagainya. Selanjutnya, masih dalam klasifikasi thermal adalah TGA atau Thermogravimetric Analysis, di mana alatnya sendiri dinamakan Thermogravimetric Analyzer. Dan TGA ini digunakan untuk mengukur stabilitas thermal dari suatu bahan. Untuk tekniknya sendiri, yang pertama sampel
akan dipanaskan sampai mencapai suhu yang diinginkan. Lalu masanya dihitung dan dari perhitungan ini akan diukur waktu agar sampel dapat terdegradasi. Sehingga data yang didapatkan dalam TGA ini adalah suhu saat material mulai terdegradasi dengan suhu puncaknya. Next. Selanjutnya adalah DMA atau Dynamic Mechanical Analysis, di mana teknik ini merupakan penggabungan dari karakterisasi thermal dan mekanis. DMA ini digunakan untuk mengukur respon material terhadap suatu gaya osilasi sinusoidal. Dan dari respon ini dapat kita dapatkan informasi mengenai sifat viskoelastis dari polimer tersebut. Pada DMA ini, sampel akan diberikan suatu gaya sekaligus dipanaskan juga. Sehingga dalam DMA ini terdapat 3 hal yang dapat diukur, yaitu yang pertama adalah respon elastis atau storage modulusnya, yakni ukuran energi yang dapat tersimpan dalam material tersebut. Yang kedua adalah respon viskus atau loss modulus, yaitu merupakan ukuran energi yang terdisipasi atau hilang karena akibat pergerakan molekular saat bahan dipanaskan. Kemudian yang ketiga adalah rasio dari keduanya, yaitu loss modulus dengan storage modulus, atau dapat disebut juga damping factor, yang menggambarkan seberapa bagus bahan dalam menghadapi disipasi atau hilangnya energi. Dengan rasio loss dan storage modulus ini dapat juga untuk menghitung glass transition temperature. Next. Selanjutnya adalah metode karakterisasi mekanis. Terdapat beberapa. Yang pertama adalah tensile testing atau uji tarik. Alat yang digunakan dinamakan UTM atau Universal Testing Machine, di mana terdapat beberapa jenis beban atau load cell. Pada tensile testing ini, bahan atau sampel akan ditarik hingga putus, dan pada tensile testing ini, sampel akan berbentuk cetakan dog bone. Tensile testing ini akan mengukur yang pertama kuat tarik atau tensile strength, yaitu stres tertinggi yang dapat diterima suatu bahan sebelum ia akhirnya putus, yang akan menggambarkan kekuatan dari material itu sendiri. Yang kedua adalah modulus Young, yaitu resistansi material terhadap gaya tarik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah elongasi atau perbandingan panjang material setelah dan sebelum ditarik. Next. Selanjutnya ada compression testing atau uji tekan, di mana alat yang digunakan adalah UTM juga, dan prinsipnya kurang lebih sama dengan tensile testing atau uji tarik, hanya saja pada compression testing, sampel akan ditekan hingga pecah. Dan bentuk sampelnya sendiri adalah kubus, dan dari compression testing ini dapat mengukur kuat tekan dan juga modulus tekan. Selanjutnya adalah flexural testing, yang juga menggunakan UTM, dan digunakan untuk mengukur kekuatan flexural dan flexural modulus atau kekuatan bahan tersebut terhadap gaya yang membengkok. Untuk ukuran sampelnya sendiri merupakan suatu ketentuan, yakni 80 mm kali 10 mm kali 4 mm, dan pada flexural testing ini dapat dilakukan pembengkokan di beberapa titik pada bahan. Bisa 1 titik seperti pada gambar yang kiri, ataupun 3 titik yaitu pada gambar kanan, dan ada juga flexural testing yang menggunakan 4 titik. Next. Selanjutnya adalah tear testing, yang juga menggunakan UTM. Ya, di sini ia mengukur tear strength atau kuat sobek, yaitu seberapa besar energi yang digunakan untuk merobek bahan tersebut. Next. Selanjutnya ada resilience atau cyclic testing, yang juga menggunakan UTM. Ia mengukur deformasi plastis atau seberapa besar energi yang dapat tersimpan saat terjadi deformasi plastis, dan juga keausan dari bahan yang diuji.
dinamakan cyclic test karena testing ini dilakukan secara berulang-ulang dengan atau tanpa jeda dan dapat juga digunakan strain yang tetap atau yang berbeda, di mana akan diukur apakah stres yang didapatkan pada uji pertama akan sama seterusnya. Kalau sama seterusnya berarti hasilnya adalah bagus dan kalau sebenarnya adalah kuat. Selanjutnya adalah impact testing, yaitu menggunakan alat impact testing dan ia mengukur impact energy atau jumlah energi yang diserap suatu bahan ketika ditabrak suatu pendulum dan juga mengukur suatu tingkat crashworthiness kendaraan yang aplikasinya dapat kita lihat pada black box suatu kendaraan seperti pesawat ataupun mobil. Pada impact testing ini terdapat dua jenis model pendulum yang perbedaannya itu dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan, yaitu di mana sampelnya itu antara diberdirikan atau ditidurkan. Next. Selanjutnya adalah hardness test, di mana untuk mengukur kekerasan suatu material dengan berbagai metode seperti digores ataupun bisa dipukul dan juga di ball indenting. Untuk alatnya sendiri terdapat beberapa macam seperti Rockwell, Brinell, Vickers, tergantung besar kekuatan gaya yang ingin diberikan untuk hardness test maupun bentuk indikator yang digunakan. Next, selanjutnya adalah dalam kategori barrier characterization yang sering digunakan untuk mensifatkan polimer yang digunakan dalam kemasan. Yang pertama ini adalah water vapor and oxygen transmission rate, di mana ia mengukur seberapa banyak uap air atau oksigen yang ditransmisikan ke dalam suatu film polimer dalam waktu 24 jam. Dari hasil ini dapat diketahui apakah produk akan terpengaruh oleh uap air ataupun oksigen dan hasilnya akan untuk mengetahui apakah polimer atau bahan ini bagus untuk dijadikan sebagai kemasan suatu produk seperti makanan. Selanjutnya adalah contact angle measurement, di mana alatnya sendiri dinamakan surface tensiometer dan ia digunakan untuk mengukur resistansi suatu bahan terhadap cairan tertentu dengan melihat sudut yang terbentuk antara bahan dengan tetesan cairan tersebut. Teknik yang digunakan atau salah satunya adalah teknik sessile drop, yaitu dengan cara meneteskan cairan ke permukaan suatu material, kemudian diukur sudut antara permukaan tersebut. Terdapat 3 klasifikasi hasilnya, yaitu yang pertama adalah sudut yang dihasilkan adalah 0 hingga 90 derajat, yang berarti ia hidrofilik atau non-resistant terhadap atau non-resistant terhadap air. Kemudian apabila derajat yang dihasilkan 90 hingga 150 derajat, maka ia tergolong hydrophobic atau resisten terhadap air atau cairannya. Dan apabila melebihi 150 derajat, maka disebut superhydrophobic atau sangat-sangat resisten terhadap cairan tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas lebih dalam mengenai salah satu metode karakterisasi polimer yang dimana berhubungan dengan penentuan berat molekul, yaitu ada GPC atau gel permeation chromatography. Yang dimana GPC ini sangat penting untuk karakterisasi polimer. GPC ini digunakan untuk menentukan berat molekul dan distribusi berat molekul polimer. Nah, selain itu, GPC ini dapat diaplikasikan untuk fraksinasi protein, pemisahan gula, protein, peptida, karet, dan lainnya yang berdasarkan ukurannya. Selain itu juga dapat digunakan untuk menentukan struktur kuartener dari protein yang dimurnikan. Lalu, instrumen ini memisahkan polimer berdasarkan ukuran hidrodinamiknya, yang dimana hal ini juga akan terkait dengan berat molekul, juga karakterisasi struktur polimer. Selanjutnya yaitu preparasi untuk GPC, yaitu suatu material yang dilarutkan, di mana sudah saya katakan sebelumnya,
GPC ini kan bekerja dengan memisahkan polimer berdasarkan ukuran hidrodinamiknya. Maka setelah dilarutkan, maka polimer itu akan dipisahkan berdasarkan ukurannya. Nah, pemisahan ini terjadi dengan melewatkan sampel melalui kolom GPC yang diisi dengan bahan pengemas berpori. Di bagian atas di sini adalah sampel polimer yang diwakili oleh ukuran bola yang berbeda. Kemudian polimer yang besar itu hanya mampu melewati pori-pori ukuran yang terbesar dalam sistem, dan sebagai akibatnya itu mereka akan dapat melewati kolom dengan relatif yang cepat. Nah, kemudian polimer yang lebih kecil itu akan diwakili oleh bola hijau. Ini dapat melewati lebih banyak pori dan saluran di dalam bahan pengemasnya, bergerak lebih lambat melalui kolom, yang dimana sebagai akibatnya itu mereka akan terelusi nanti dari instrumen. Nah, jadi secara umum polimer ini yang memiliki ukuran yang lebih besar itu akan mengelusi lebih cepat daripada polimer yang lebih kecil. Dan penting juga kita catat bahwa pemisahan ini tidak seperti jenis kromatografi lainnya yang tidak didasarkan pada interaksi fisik atau kimia dengan bahan. Nah, selanjutnya itu pengemas sistem GPC ini umumnya terdiri dari beberapa komponen seperti pump, injektor, kolom, dan juga detektor. Nah, pompa ini akan terus memompa pelarut melalui sistem pada tingkat pelarut umum yang telah ditentukan termasuk PHF atau DMS dan juga air. Nah, dalam sistem berair, maka kita akan memiliki injektor di mana sampel yang kita miliki ini itu disuntikan ke dalam sistem, baik secara manual dengan jarum suntik atau dalam GPCS yang lebih bagus. Nah, kemudian kita juga mungkin nih memiliki sampler otomatis, maka sampel itu akan melewati kolom di mana polimer ini akan dipisahkan berdasarkan ukurannya. Nah, selanjutnya polimer ini akan melewati kolom mereka, kemudian yang melalui detektor yang mengirimkan data mentah itu ke perangkat lunak untuk pengumpulan datanya. Nah, setelah itu sampel polimer ini melewati detektor yang dimana selanjutnya itu akan pergi ke wadah setelah dijalankan sampel melalui GPC, sehingga kita ini dapat menggunakan perangkat lunak instrumen untuk dapat mengolah data atau menganalisis datanya. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk menentukan berat molekul dari GPC ini untuk instrumen yang lebih mendasar, yaitu dengan adanya suatu kalibrasi umum yang dilakukan. Nah, berdasarkan kurva di atas itu di mana menggunakan perangkat lunak instrumen, ini akan membuat kalibrasi kurva ini yang menghubungkan berat molekul standar dengan waktu retensi atau volume elusinya. Nah, ketika kita menjalankan sampel polimer yang tidak kita ketahui seperti yang ditunjukkan pada kurva di atas, ini akan menghubungkan waktu retensi dengan kurva kalibrasinya yang dibuat sebelumnya itu, dan kita juga bisa mendapatkan informasi suatu berat molekul seperti jumlah rata-rata suatu gelombang. Nah, selain itu nih, ada juga keuntungan dari GPC, yaitu seperti adanya waktu analisis singkat, pemisahan yang terdefinisi dengan baik, band sempit, dan sensitivitas yang baik, tidak ada kehilangan sampel, jumlah kecil fase gerak yang dibutuhkan, dan juga kecepatan aliran yang mudah diatur. Terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, polimer merupakan molekul raksasa yang terbentuk dari susunan ulang ratusan monomer yang mana setiap monomernya memiliki ikatan kovalen. Polimer banyak digunakan karena beberapa sifat unggulnya, seperti ringan, efisien, mudah dibentuk, dan masih banyak lagi. Namun, sampah plastik menjadi permasalahan besar di dunia, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, biodegradable polymer menjadi alternatif dari plastik sintetik konvensional. Biodegradable polimer dapat dihasilkan dari bahan alami maupun fosil. Gas alam dan minyak tanah yang melalui suatu proses produksi dapat menghasilkan polimer yang kemudian dibantu dengan perkembangan teknologi sehingga mampu menghasilkan sebuah barang yang kita inginkan. Metode karakterisasi polimer terdiri dari 4, yaitu secara kimia, termal, mekanis, dan barier. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Namun metode yang lebih difokuskan lebih lanjut yaitu GPC, yaitu secara kimia. GPC menggunakan perangkat lunak yang membuat kalibrasi kurva antara berat molekul dan waktu referensi atau volume elusinya. GPC, yaitu dengan panjangan gel formation chromatography, digunakan untuk menentukan berat molekul dan distribusi berat molekul suatu polimer. Seperti yang sudah dipelajari dari praktikum sebelumnya, salah satu cara mengetahui karakteristik dan sifat polimer yaitu dengan menentukan berat molekulnya. Jadi, walaupun banyak cara untuk dapat mengkarakterisasi suatu polimer dan menentukan berat molekul merupakan salah satunya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai hasil webinar dari iLab Brain. Selebihnya mohon maaf apabila ada kurang atau salah kata. Terima kasih.